Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah akuntansi manajemen, kita masuk ke pertemuan 12. Akuntansi, pertanggungjawaban, dan laporan untuk manajemen. Menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban pada umumnya digunakan oleh suatu segmen bisnis di mana manajernya bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, di antaranya satu, pusat biaya. Sebagai pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Kinerja manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi biaya. Semakin kecil biaya, maka semakin bagus manajemen bertanggung jawab. Nah, ini harus juga dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau bisa dibandingkan dengan periode histori atau periode lalu. Yang kedua, pusat pendapatan. Sebagai suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Kinerjanya dievaluasi berdasarkan kemampuannya meluaskan pangsa pasar. Semakin besar, semakin luas pangsa pasar dan semakin besar volume penjualan, nah itu merupakan kinerja manajer yang bagus. 4. Pusat laba. Sebagai suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab mengenai pendapatan dan biaya. Kinerjanya dievaluasi berdasarkan kemampuan memperoleh laba. Semakin besar pendapatan dan semakin kecil biaya, maka akan memperoleh laba yang besar. Nah, laba yang besar juga harus dibandingkan dengan periode yang lalu agar dapat diketahui tren kecenderungan dia berkembang atau menurun. 5. Pusat investasi. Sebagai suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab mengenai pendapatan, biaya, dan investasi. Kinerja dievaluasi berdasarkan hasil atas investasi yang diukur dengan Return on Investment (ROI). Pengukuran kinerja pusat investasi dapat menggunakan rasio Return on Investment (ROI) dan laba residu (Residual Income). Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan manajemen dalam mengoperasionalkan aktiva atau harta untuk mendapatkan laba. Nah, laba perusahaan dibedakan atas 3. Yang pertama, laba kotor atas penjualan. Laba kotor terjadi saat penjualan bersih, saya singkat PB, penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Ini
laba kotor. Ya, dikurang. Jadi, penjualan bersih didapat dari penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. B. Laba operasi. Laba operasi didapat dari laba kotor dikurang dengan biaya operasi. Saya singkat BO. Ya. Nanti biaya operasi itu terdiri dari biaya administrasi dan biaya pemasaran. Nah, dikurang. Laba kotor dikurang biaya operasi namanya laba operasi atau laba usaha. Laba operasi aja. Saya singkat LO, laba operasi atau laba usaha. Saya singkat LU. Di laba kotor dikurang biaya operasi laba operasi. C. Laba bersih. Laba bersih didapat dari tadi ada laba operasi atau laba usaha. LU aja, laba usaha. Nah, dikurang dengan bunga. Bunga dari hutang ya, atau obligasi. Dikurang bunga. Nah, itu namanya EBT. EBT, earning before tax, laba sebelum pajak tax. Lalu dikurang dengan tax. Ya. Tax. Nah, ini dikurang dengan tax baru namanya laba bersih atau disingkat EAT, earning after tax. Nah, jadi laba bersih EAT didapat dari laba usaha dikurang bunga atau interest I, itu namanya EBT, earning before tax, laba sebelum pajak. Dikurang dengan pajak, nama EAT, earning after tax atau laba bersih. Penggunaan rumus ROI tergantung dari kewenangan manajer investasi. Jika manajer investasi memiliki kewenangan atas perolehan sumber dana itu kalau kita di neraca adanya di Pasipa. Nah, berarti ada dua sumber dana itu, yaitu hutang dan modal. Sumber dana di kategori sumber pembiayaan investasi. Terutama dari yang diperoleh dari kreditur. Nah, berarti utang tadi ya. Karena sumber dana ada dua. Ada utang, berarti dia kalau utang itu modal asing. Yang kedua dari modal sendiri. Maka ROI dihitung dari laba bersih. Dengan rumus, nah rumus ROI-nya laba bersih, tadi yang kita pelajari yang tadi, EAT, ya, earning after tax. Jadi laba bersih tadi, EAT. Dibagi aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata didapat dari nilai aktiva operasi awal periode ditambah aktiva operasi akhir periode dibagi 2. Jika yang diketahui hanya awal, maka awal saja yang menjadi aktiva operasi. Jika manajer investasi tidak memiliki wewenang atas perolehan sumber dana, sumber pembiayaan investasi, keputusan pembiayaan investasi berada di manajer puncak. Maka ROI dihitung dari laba operasi. Tadi laba operasi kita sudah pelajari di atas cara mencarinya atau laba usaha. Ya.
laba usaha yang tadi di atas. Atas harta operasi rata-rata dengan rumus sebagai berikut. ROI, return on investment, laba operasi tadi atau juga laba usaha boleh, atau tadi kita sebut dengan EBIT, earning before interest and tax, EBIT, dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Perhitungan ROI dapat dihitung dengan rumus berikut. ROI, perputaran harta atau asset turnover, dikali laba operasi atau operating profit margin atau earning before interest and tax. Di sini kita dapat dua rumus nih. Yang pertama rumus perputaran harta. Perputaran harta rumusnya sales dibagi aktiva operasi rata-rata. Kalau operating profit margin rumusnya laba operasi dibagi sales. Nah, di sini ROI, ini ROI rumusnya perputaran harta, yang ini dikali operating profit margin. Berarti di sini ROI bisa ya, ROI di sini saya tulis di sini aja, ROI itu kan sama dengan sales yang ini ya. Saya singkat S aja. Sales dibagi gitu. Nah, ini aktiva operasi rata-rata. Saya singkat jadi AR aja. AR, aktiva operasi rata-rata. Dikali, gitu. Dikalinya apa dia? Dia dikali dengan laba ini, operating profit margin. Ini dia. Rumusnya laba operasi, gitu ya. Maka di sini laba operasi atau LO aja saya singkatnya. LO. Per dibagi sales. Saya singkat tadi S. Gitu ya. Nah, ini ada sales. Nah, ini ada sales ya, penjualan dibagi 1. Maka nanti rumusnya menjadi apa? Ya, LO laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Nah, seperti itu. Sehingga ROI dapat dihitung dengan rumus ROI perputaran harta dikali laba operasi atas penjualan, atau ROI asset turnover dikali operating profit margin. Yang di atas tadi sudah kita coret-coret. Jika ROI dihitung dari laba bersih atas penjualan, maka ROI perputaran harta dikali laba bersih atas penjualan atau asset turnover dikali net profit margin. Contoh, PT Berkah berkarya melakukan investasi dalam bentuk aktiva lancar 50 juta, aktiva tetap 150 juta, total investasi 200 juta. Sumber pembiayaan berasal dari modal sendiri 150 juta dengan hasil yang diharapkan 24%. Sisanya 50 juta berasal dari utang. Nah, utang dengan bunga 12%. Pada periode tahun berjalan, perusahaan mampu menjual barang. Maka penjualan nih, berapa penjualannya? 450 juta. Harga pokok penjualannya 250 juta.
biaya pemasaran 10 juta, biaya administrasi 5 juta, pajak perseroan 20%. Maka tentukan besarnya ROI dan biaya modal. Maka cara yang pertama, Anda susun dulu laporan laba rugi. Nah, Anda susun dulu laporan laba rugi. Pertama, penjualan 450 juta. Anda lihat di soal yang di atasnya. Nah, ini penjualan 450 juta. Lalu harga pokok penjualan 250 juta. Kita lihat soal di atas. Nah, ini harga pokok penjualan. Penjualan dikurang harga pokok penjualan. Nah, di sini penjualannya penjualan bersih ya. Kenapa? Karena tidak diketahui di soalnya retur penjualan dan potongan penjualan. Jika tidak diketahui maka dianggap 0. Berarti ini penjualan bersih. Nah, penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan 450 juta dikurang 250 juta itu namanya laba kotor. Berapa? 200 juta. Lalu dikurangi biaya pemasaran 10 juta. Kita lihat di atas. Ini ada biaya pemasaran 10 juta. Nah, biaya administrasi 5 juta. Kita lihat lagi. Biaya administrasi 5 juta. 10 juta ditambah 5 juta namanya total biaya operasional 15 juta. Lalu laba kotor yang 200 juta ini dikurang total biaya operasional 15 juta namanya laba operasi. Tadi di atas dikenal dengan nama EBIT, earning before interest and tax. 185 juta. Lalu dikurang bunga atau tadi yang di atas I, interest, ya bunga. Bunganya itu kita lihat di atas berapa persen? Bunga di atas kita lihat 12%. Nah, bunga dari utang, berapa utangnya? 50 juta. Nah, gitu. 12% dikali 50 juta. Kita lihat. Berarti 12% dikali 50 juta. 6 juta interestnya. Maka laba operasi dikurang bunga itu namanya EBT, earning before tax, atau laba sebelum pajak. Berapa? 179 juta. Lalu pajak, kita lihat di atas, berapa besaran pajaknya? Pajak perseroan 20%. Nah, kita lihat di sini. Pajak perseroan. Berarti teksnya 20%. Nah, 20% dari EBT, laba sebelum pajak dari sini ya, EBT. Maka 20% dari EBT, maka 20% dikali 179 juta. Didapat pajaknya, teksnya 35.800.000. Lalu laba sebelum pajak atau EBT ini dikurang pajak namanya laba bersih atau EAT, earning after tax. Berapa? 143.200.000. Nah, berdasarkan tabel tadi di atas, tabel 1 tadi, cari ROI-nya. Kalau ROI-nya berdasarkan laba operasi. Tadi laba operasinya berapa sih? Kita lihat. Laba operasinya berapa di sini? Nah, ini laba operasinya. Nah,
185 juta. 185 juta. Dibagi aktiva rata-rata. Kita lihat di soal. Aktivanya berapa? Yaitu, nah ini aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Nah, 200 juta. Nah, 200 juta dikali 100%. Berarti ROI-nya 92,5%. Kalau ROI dicari berdasarkan laba bersih, kita lihat di atas laba bersih atau EAT, Earning After Tax. Nah, ini laba bersihnya. Berapa laba bersihnya ini lihat. Nah, 143.200.000. 143.200.000 dibagi 200 juta. Dikali 100% didapat 71,6%. Biaya modal rata-rata tertimbang. Ini rumusnya. KB, biaya utang, dikali 1 min dikurang T. T-nya itu pajak perseroan. Dikali B. B-nya itu apa? Jumlah utang per fee. Fee-nya itu nilai investasi. Ditambah K5. K5 itu biaya modal. Dikali S. Jumlah modal sendiri per fee. Fee-nya nilai investasi. Kita cari di sini. Sehingga biaya modal rata-ratanya tadi kan rumusnya ini KB, biaya utang. Ya. Di sini biaya utangnya tadi bunga utangnya berapa bunganya? 12%. Kita lihat di atas. Bunganya 12%. Nah, ini. Ya, 12%. Maka kalau 12% itu 0,12. 0,12. Nah, dikali 1 dikurang T gitu ya. T-nya itu pajak. Pajaknya berapa? Kita lihat di atas. Pajaknya itu 20%. Nah, ini. 20%. Maka 20% itu berarti 20 dibagi 100. Ya 0,20. 1 dikurang 0,20. Lalu kita lihat lagi di rumusnya B. Nah, B itu jumlah utang. Berapa jumlah utangnya? Nah, ini utangnya berapa? 50 juta. 50 juta. Nah, itu B. Lalu fee, ya, fee-nya tadi apa? Investasi. Kita lihat berapa investasinya. Total investasinya 200 juta. Ya, total investasinya 200 juta. Maka per 200 juta. Ditambah, kita lihat K5. Nah, ini. K5 itu biaya modal sendiri. Nah, biaya modalnya. Nah, ini hasil yang diharapkan 24%. Berarti 24% itu 0,24. 0,24. Kita lihat lagi. S. Jumlah modal sendiri. Jumlah modal sendirinya berapa? Kita lihat. Modal sendiri. Nah, ini modal. Nah, ini modal sendiri. 150 juta. Masukin. 150 juta. Per fee. Nah, fee yang ini. Ya. Nilai investasi. Tadi nilai investasi berapa? 200 juta. Nah, seharusnya di sini bukan 500
juta, tapi sini 200 juta. Ya, ini 5-nya dihapus, diganti 2. Nah, kita cari, didapat 0,096. Kalau dikali 100%, maka 9,6%. Berdasarkan contoh nomor 1, maka berapa besarnya nilai perusahaan dan nilai tambah perusahaan? Nilai perusahaan sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan biaya modal tertimbang. Nah, laba operasi setelah pajak, net operating profit after tax sama dengan laba operasi 1 dikurang pajak perseroan. Maka di sini laba setelah pajak, net operating profit after tax atau NOPAT, rumusnya kan ini laba operasi. Kita lihat di atas laba operasinya berapa. Nah, ini laba operasinya 185 juta. 185 juta. Lalu dikali 1 dikurang pajaknya. Tadi pajaknya 20% ya. Pajaknya 20%. Berarti kalau 20% 0,20. Berarti 1 dikurang 0,20. 0,80 dikali 185 juta, 148 juta. Nah, nilai perusahaan. Nah, ini ya, laba operasi setelah pajak 148 juta. Kita masukkan ke sini. Dibagi biaya modal rata-rata. Nah, ini biaya modal rata-rata 9,6%. 9,6% maka menjadi 0,096. Dari mana Pak ini? 9,6% dibagi 100. Berarti 9,6 dibagi 100 ya. Jadi 9,6 dibagi 100. Nah, ini hasilnya. Maka 148 juta dibagi 0,096 didapat ini. 1.546.666,67. Ya. Nah, ini pembulatannya dibulatkan. Berarti nilai tambah perusahaan itu nilai perusahaan ini yang didapat dari sini ya, kurang nilai harta operasi. Harta operasi itu aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Nah, maka nilai tambah perusahaannya ini. Berdasarkan contoh ini menunjukkan tim manajemen PT Berkah Berkarya memiliki prestasi kerja karena dapat menaikkan nilai harta operasi secara akuntansi menjadi nilai perusahaan yang sedang berjalan. Perusahaan memiliki nilai tambah ekonomi jika ROI lebih besar daripada biaya modal rata-rata tertimbang. Pada PT Berkah Berkarya nilai ROI atas laba bersih 71,6%, sedangkan berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang 9,6%. Jika ROI lebih kecil dari biaya modal rata-rata tertimbang, maka nilai perusahaan negatif. Berarti manajemen tidak mampu menaikkan nilai perusahaan atau manajemen tidak berprestasi seperti yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Penilaian investasi dengan menggunakan ROI memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihannya adalah ROI mendorong manajer untuk lebih efektif dan efisien dalam mengoperasikan harta untuk memperoleh pendapatan, atau mendorong manajer untuk mempertinggi perputaran harta atau asset turnover, dan mempertinggi net profit margin. Adapun kelemahan dari ROI adalah mempersempit pola pikir manajer yang hanya mengejar laba jangka pendek tanpa bersedia menambah investasi untuk memperoleh laba jangka panjang. ROI cocok digunakan untuk tujuan laba jangka pendek. Kinerja pusat biaya cost center. Kategori pusat biaya meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Semua biaya. Ketiga jenis biaya ini sering disebut biaya operasi. Langkah yang harus dilakukan untuk mengukur kinerja pusat biaya adalah: yang pertama, menentukan biaya standar perusahaan. Yang kedua, membuat anggaran. Standar dan anggaran ini akan digunakan sebagai pedoman oleh manajemen perusahaan. Standar dan anggaran harus bersifat fleksibel, selalu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada lingkungan bisnis, baik kondisi ekonomi, sosial, maupun politik. Kinerja pusat laba merupakan pengukuran kinerja manajemen berdasarkan kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Pengukuran kinerja pusat laba dapat juga dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio keuangan yang digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Rumusnya, gross profit margin, gross profit dibagi sales. Nanti bisa dikali 100%. Nah, dari soal tadi di atas kita coba cari di sini. Berapa gross profit-nya? Nah, ini gross profit-nya nih. 200 juta. 200 juta per sales-nya. Kita lihat di soal. Sales-nya berapa? Nah, ini 450 juta. Nah, boleh dikali dengan 100%. Nah, didapat 44,44%. Yang kedua, operating profit margin. Ini operating profit dibagi sales. Nah, operating profit margin adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya persentase laba operasional atas penjualan bersih dari sebuah perusahaan. Rumusnya, operating profit dibagi sales. Kita cari di sini. Operating profit-nya berapa? Atau laba usaha. Nah, ini 185 juta. 185 juta dibagi tadi penjualannya berapa? 450 juta. 50 juta dikali 100%. Didapat 185 juta dibagi 450 juta dikali 100%. 41,11%. 3. Net profit margin. Nah, ini
earning after tax dibagi sales. Net profit margin adalah sebuah rasio yang digunakan perusahaan untuk membandingkan keuntungan dengan total seluruh uang yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, NPM, net profit margin, ini juga digunakan untuk menganalisa stabilitas keuangan perusahaan. Rumusnya, earning after tax dibagi sales. Kita cari earning after tax-nya 143.200.000. 143.200.000. Nah, dibagi tadi salesnya berapa? 450 juta. Nah, dikali 100%. 31,82%. Keempat, return on asset ROA. Rumusnya earning after tax dibagi total aset. Return on asset dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah cara atau tingkat pengembalian aset. Seorang ahli bernama Mardianto mengatakan bahwa ROA ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Rumusnya earning after tax dibagi total aset. Kita cari earning after tax. Nah ini earning after tax 143.200.000. 143.200.000 dibagi total aset. Nah, total asetnya itu aktiva lancar. Nah, ini ditambah aktiva tetap. Nah, ini 200 juta. 200 juta dikali 100% sama dengan 71,6%. Yang kelima, return on equity ROE, earning after tax dibagi total equity. Return on equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Rumusnya earning after tax dibagi total equity. Kita cari ya ROE, earning after tax. Nah ini earning after tax 143.200.000. 143.200.000 dibagi total equity, berarti modal sendiri. Nah, modal sendirinya di sini berapa? Nah, ini ya. 150 juta. 150 juta dikali 100%. Nah, didapat 95,46%. Kinerja pusat pendapatan revenue center. Kinerja manajer pusat pendapatan diukur dari kemampuan dalam memperoleh pendapatan. Semakin tinggi kemampuan manajer dalam menghasilkan pendapatan, maka semakin baik kinerjanya. Dan sebaliknya. Jadi
Usahakan untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Laporan untuk manajemen, prinsip dasar laporan yang efektif. Yang pertama, konsep pertanggungjawaban harus digunakan. Yang kedua, prinsip exception, pengecualian, harus digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, angka-angka dalam laporan sebaiknya adalah pembandingnya. Yang keempat, laporan sebaiknya makin ke tingkat atas, makin berbentuk ringkasan. Yang kelima, laporan sebaiknya meliputi komentar dan keterangan serta interpretasi yang baik dari pembuat laporan. Syarat-syarat tambahan laporan keuangan yang efektif. Pertama, tepat pada waktunya. Kedua, sederhana. Ketiga, bahasa mudah dipahami pembaca. Keempat, laporan menggambarkan hal-hal yang sebenarnya. Kelima, sedapat mungkin bentuknya menarik. Keenam, bahasa maupun komentar disesuaikan dengan tingkat penjabat yang membacanya. 7, laporan harus bermanfaat untuk disampaikan, bukan masalah yang setiap orang sudah tahu. Kedelapan, biaya pembuatan seefisien mungkin. Jenis laporan dalam perusahaan untuk manajemen dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, laporan perencanaan planning report. Yang kedua, laporan pengawasan control report. Yang ketiga, laporan informasi information report. Laporan-laporan perencanaan. Yang pertama, laporan perencanaan jangka pendek. Laporan tentang kegiatan yang akan dicapai perusahaan dalam waktu kurang dari 1 periode akuntansi. Berarti dia kurang dari 1 tahun. Ya. Contoh laporan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas, laporan estimasi posisi keuangan, laporan estimasi hasil usaha perusahaan. Kedua, laporan perencanaan jangka menengah. Ketiga, laporan perencanaan jangka panjang. Laporan perencanaan jangka menengah dan panjang umumnya dijabarkan dalam anggaran pembelian barang modal, perencanaan ekspansi, dan lain-lain yang lebih dari 1 periode akuntansi. Laporan pengawasan, laporan yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan pelaksanaan dari perencanaan yang dijabarkan dalam laporan untuk perencanaan. Umumnya dengan membandingkan antara pelaksanaan sungguhnya dengan perencanaan. Contoh laporan pembandingan anggaran dengan aktualnya, laporan estimasi posisi kas dan realisasinya. Laporan informasi, laporan yang perlu disampaikan kepada manajemen yang berkenaan dengan keadaan yang telah ada akibat dari pelaksanaan yang telah lampau. Umumnya digunakan manajemen untuk menentukan tindakan. Laporan informasi dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, laporan tren. Laporan yang membandingkan suatu kondisi atau aktivitas selama beberapa tahun. Jadi membandingkan 2 atau lebih laporan keuangan. Misal laporan keuangan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu untuk melihat tren perkembangannya naik atau turun. Yang kedua, laporan analisa. Laporan yang berisi analisa dari keadaan yang telah ada dan seharusnya terjadi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.